Halo, my lovely dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini kembali untuk jatuh. Berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate, oke? Just take it easy, dear. Ini hanya prediksi buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading. Kalian bisa hubungi Instagramnya aku. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, let's have a look. Oke, di video kali ini kita akan melihat, pesan general. So, temanya adalah, kenapa dia menjauh? Apakah masih ada harapan? Jadi buat kalian yang mungkin sedang dealing dengan seseorang, terus kayak tiba-tiba dia ghosting, tiba-tiba dia menghindar, tiba-tiba dia menarik diri, tiba-tiba dia menjaga jarak, menjauh, kenapa di sini? Dan apakah masih ada harapan atau memang apa langkah selanjutnya yang harus kalian ambil untuk lebih bahagia? Let's see. Oke. Di sini aku dapat the Ten of Pentacles. Actually aku nggak baca kebalik, tapi like let's take this out. The Ten of Pentacles in reverse. Kalau aku lihat di sini seseorang belum stabil ya, dalam artian entah mungkin seseorang belum stabil secara emosional, mental, finansial. Ketika mungkin kamu sudah siap dan di sini kayak kamu mungkin berharap untuk kedepannya lebih stabil atau mungkin memperjelas ya, mungkin di sini ada beberapa dari kalian dealing dengan hubungan yang situationship ya, tanpa status ya, kayak deket tapi kayak nggak ada kejelasan. Mungkin kamu bertanya kembali and then tiba-tiba dia menghindar, atau mungkin kamu udah dealing, kalian mungkin bisa kayak pacaran, pasangan, tapi tiba-tiba dia hilang ya, atau mungkin kalian udah deket, sedekat banget, emotional bondingnya dapat, terus tiba-tiba dia hilang. Jadi kalau aku bilang di sini kayak mungkin dia belum siap, secara mental, mungkin dia belum siap secara komitmen, mungkin dia belum ingin terlalu terikat berlebih ya, karena kan seseorang dengan komitmen ya ibaratnya kan ada tanggung jawab lebih ya, mungkin dia ingin bebas, atau mungkin di sini kayak dia belum stabil secara finansial sehingga kayak dia masih berpikir kayak just aku nggak bisa nih, aku harus ada satu hal yang mungkin dia ingin prioritaskan ya, mungkin dia ingin terfokus kepada karir, kepada kehidupannya ya, karena kalau terikat komitmen seperti aku bilang, dia mungkin merasa kayak terkekang, terisolasi, mungkin nggak bisa bebas atau apa. Nah, sometimes mungkin akhirnya dia memilih untuk menjauh ya, atau memang dari awal dia nggak melihat ada masa depan ya, dia nggak melihat ada komitmen itu, ya udah jalanin aja. Dia tertarik mungkin dengan kamu secara physically ya, like you are so attractive, you are good looking, charming, sexy, sensual, seductive, tapi dia yang belum bisa untuk berkomitmen. So that's why mungkin dia menjauh. Daripada mungkin terlalu jauh, lebih baik mungkin dia mundur perlahan, atau mungkin dia mundur tiba-tiba and then kayak seperti kesana ghosting ya. Yang jelas dia nggak, kamu dealing mungkin dengan seseorang yang tidak stabil mental, emosional maupun finansial. Mungkin lebih ke arah mental, emosional, karena kan di sini mungkin ada tipikal plan, like belum siap untuk benar-benar berkomitmen, belum siap atau memang nggak yakin dari awal, atau some kind of family, this animal love dear. Mungkin terhubung dengan keluarga. Jadi mungkin dari keluarga dia nggak setuju dengan hubungan kamu, atau dia merasa insecure dengan keluarga kamu, could be. Ya, tapi yang jelas di sini mungkin juga ada interferensi dari keluarga. Something like that. The Knight of Cups. Aku lihat, the Knight of Cups. Again, tadi reverse ya di sana. It's okay. Like the Knight of Cups in reverse. Kalau aku bilang di sini, like ya mungkin memang dia ada indikasi masih just for fun ya, atau mungkin dikategorikan kayak seperti ya udah main-main aja di situ, kayak let's see the future, tapi dia nggak ada kepastian, atau even mungkin kamu udah dealing bertahun-tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, tapi ada banyak perbedaan di situ, mungkin background ya, mungkin terhubung ras, kultur, budaya mungkin ya, atau mungkin kayak dari keluarganya nggak setuju atau apa, terlebih mungkin dia ada energi player.
Oke, so emang dia nggak mau terikat dengan komitmen. Dia kayak lebih memilih untuk have fun, enjoy. Dan aku dapat kata-kata Casanova, mungkin agak playboy seperti itu, take what is net, my lovely dear, atau mungkin playgirl, take what is net. Yang jelas mungkin kayak dia lebih merasa nyaman dengan situasi seperti itu. Nah, mungkin pada saat kamu merasa kayak ingin lebih terbuka, ingin lebih open up, lebih kayak ingin lebih dekat, ingin lebih membahas, tiba-tiba dia menghilang, ya. Atau apa ya? Atau mungkin ketika kamu udah mulai nih menaruh rasa, udah mulai nih ada rasa kayak protes mungkin atau apa, dia ngerasa kayak oh nggak bisa, better untuk just hilang gitu aja. Yang jelas kalau aku bilang ini dari dia sendiri. So it's not about you, ini bukan tentang kamu, ini dari dia. Karena seseorang yang pergi dari kamu itu kan di luar kendali kamu. Kalau memang dia mau bertahan, dia akan mempertahankan kamu kok. Tapi kalau enggak, oke, itu keputusan dia. Oke? Yang jelas ada something wrong di dianya sendiri. Atau memang dari awal dia nggak punya rasa sama kamu. Oke? Terlebih mungkin ini energi maskulin. Karena ya mungkin kayak distorted maskulin atau energi maskulin bisa saja didealing dengan misalnya kayak feminim misalnya ya, tapi dia nggak ada feeling, like it just okay, that's all. Karena apalagi mungkin kalau kamu dealing dengan pria, ya karena kita lebih spesifikasi gender ya, wanita dan pria. Karena pria itu lebih less emosional, ya, like tidak kurang emosional, beda dengan wanita, lebih emosional. Pria lebih ke arah logical, jadi sometimes mungkin dia merasa kedekatan itu ya sebatas karena mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan logikanya ya, tapi tidak ingin terikat secara emosional berlebih di situ. That's why dia menjauh. So, itu kembali kepada dia. Emang dari dianya, bukan di kamunya. Oke? And then the moon. Oke. Kenapa dia menjauh? The moon bisa mengindikasikan ada energi feminim yang lain. So probably mungkin pada saat dia dealing sama kamu, dia juga ada dealing kedekatan dengan orang lain. Atau akhirnya dia menemukan tambatan hatinya di mana which is dengan kamu situationship, dan dia akhirnya kayak membuka hati untuk seseorang yang dia yakini untuk menjalin hubungan relationship. So dari awal kalau aku bilang, dear, kalau kamu dealing dengan pria, terutama di sini kamu feminim yang dealing dengan maskulin, kamu harus ada ketegasan, kamu harus ada boundaries. It's okay kalau memang dari awal kamu mencari fun, tapi sebagai wanita kamu pasti punya emosional, dan cepat atau lambat, semakin lama kamu dengan pria, semakin lama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu akan semakin terikat secara emosional, dan kamu susah untuk melepaskan. Di saat kamu berharap tiba-tiba dia celing hilang, ya memang nggak ada garansi dalam setiap hubungan ya, people come and go, tapi at least kalau dari awal kamu udah tahu tidak ada masa depan, tidak ada boundaries, kayak ya udahlah jalanin aja, oke aja, kamu yang masuk dalam permainan dia dan dia bisa pergi seenaknya. Di sini bisa ada energi feminim lain, mungkin dia menghadirkan affairs yang lain, atau mungkin di sini even pun kamu deket sama dia, terus tiba-tiba kayak mungkin dia tiba-tiba menjaga jarak, mungkin dia ada pihak ketiga, atau mungkin di sini ada energi misalnya kayak dari family, keluarga, mungkin ibunya dia ya, mungkin terutama ibu, mungkin dia nggak suka atau nggak menyetujui hubungan kalian, merestui, could be, karena aku bilang dari awal ada family, ambil mana yang resonate. The Ten of Pentacles, ya, the family. Atau mungkin di sini kayak dia merasa kayak dia tidak melihat masa depan itu dengan kamu. So, mungkin pahit, mungkin kayak sakit hati banget, tapi yeah, that's life, but you have to take it, ya. Something like, kamu harus accept it, like terima itu di situ, dan move on. Because people come and go, orang-orang datang dan pergi, pertemuan dengan seseorang ada dua, apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup. Dan look at this, like the family, dia nggak stabil, jadi bukan kesalahan kamu, dia. Jadi jangan sampai kalau ada seseorang memang pergi dari kamu, kayak kamu karena kayak ngemis-ngemis, kayak memohon, bertanya, dapatkan closure, kayak digantung, just move on, sayangi diri kamu, jangan berharap lagi. Ya, karena dia akan semakin seenaknya. Dia hilang, tiba-tiba dia datang, karena kalau emang dia mau sama kamu, dia akan stay sama kamu, Jadi banyak interferensi. Mungkin emang dia belum siap, finansial, emosional, family, ya dia belum siap, so. Dan emang dia nggak ada feeling sama kamu, like, apa ya, kayak triggernya itu nggak dapet gitu loh, dia So take it easy. Kemudian di sini apakah masih ada harapan? Kita akan lihat.
Apakah dia satu saat menghubungi kamu kembali? Oke, Justice. Oh, mungkin dia akan menghubungi kamu kembali. Ya, dalam artian di sini apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, ini kartu karma. Dan mungkin dia akan kembali untuk menghubungi kamu. Tapi let's see. Let's see di sini. Apakah masih ada harapan? The Magician. Tapi in reverse. It's okay. The Three of Wands. Okay. Kemudian di sini di Ace of Pentacles. Okay, so actually kalau dari secara energi aku dapat fresh ya. Angka 1 di Ace of Pentacles, angka 1 The Magician, dan 11 Justice, 11 di sini. And Three of Wands, 1 ibaratnya seperti itu. So, kalau dibilang ada harapan, sepertinya masih sangat kecil peluangnya. Oke, mungkin dia memang akan kembali, tapi mungkin hanya akan mengulang siklus yang sama atau hanya akan menyakiti kamu kembali. Oke, so better just move on. Karena aku dapat Justice, sayangi diri kamu, stabilkan, oke, seimbangkan, buka awal baru, oke, melihat ke depan, the Three of Wands, lihat das atau buka hati. Karena ada yang akan datang serius untuk menikah dengan kamu. Ada yang datang serius untuk bersanding bersama dengan kamu di situ. Oke, the Queen of Swords. Kamu juga harus menjadi energi feminim atau wanita yang logis di sana. So fokuskan kepada diri kamu, and then Temperance, kamu akan bersatu dengan seseorang yang terbaik. Entah dia adalah seseorang yang baru yang akan kamu temui ke depannya atau cinta baru yang akan menjadi pasangan hidup kamu. So kalau memang dia menjauh, biarkan, stop untuk mengontak, stop untuk menghubungi. Mungkin dia akan kembali untuk meminta kesempatan, tapi kamu tahu mana yang terbaik buat kamu. Oke, karena kalau dia udah ibaratnya udah pergi dari kamu, ya itu keputusannya dia seperti itu. Oke, so kalau dibilang masih ada harapan, sangat kecil, tapi probably dia akan kembali. Tapi mungkin hanya akan menyakiti kamu, mengulang luka yang sama, atau kadang orang-orang, kadang kalau terlalu baik kita akan diperlakukan seenaknya, dia semena-mena ya, terutama misalnya kamu dealing dengan pasangan kamu yang udah tahu kelemahan kamu, apalagi kalau kamu dealing dengan seseorang narsisistik, toxic, manipulatif, abusive, kamu dipakai, dimanfaatkan. So be rational, be the Queen of Swords, tegas, set boundaries, okay, like memimpin diri kamu, fokus mana yang terbaik, manifestasikan awal baru, kamu akan bertemu seseorang yang spesial, yang akan buat kamu lebih bahagia. So kalau seseorang menjauh dari kamu, biarkan itu di luar kendali kamu, fokus sama diri kamu, sayangi diri kamu, dan kamu akan bertemu seseorang yang terbaik, yang akan lebih respect dan menghargai kamu dan sayang sama kamu. Okay? Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Virgo, mungkin penting, Pisces, Cancer, Scorpio. Okay? Juga ada beberapa Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye, dear. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.